Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riki Asagrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melakukan proses pembuatan VPS dan domain untuk perusahaan kelompok 2, yaitu perusahaan PT Autofocus Spare Part, yaitu perusahaan yang bergerak pada retail penjualan spare part otomotif. Yang lebih spesifiknya yaitu perusahaan yang bergerak pada penjualan spare part mobil. Di sini untuk pembuatannya saya menggunakan dari website Domainisia. Untuk langkah-langkahnya kita lakukan berikut ini. Baik, di sini untuk langkah yang pertama kita masuk ke laman domainisia.com. Lalu di sini saya melakukan sign in terlebih dahulu, yaitu di pojok kanan kita masukkan dalam hal mendaftar, masukkan nama pribadi. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Lalu untuk pilihan kategorinya, pilih yang manufaktur. Nah, di sini untuk perusahaannya yaitu Autofox Spare Part. Di sini emailnya menggunakan email yang aktif, yaitu email saya sendiri, dan juga passwordnya yang digunakan, yaitu kita membuat baru untuk password ini agar mudah digunakan atau diakses. Nah, lalu lanjut untuk masuk. Nah, di sini kita diwajibkan untuk melakukan pengisian alamat email, alamat domisili kita untuk melakukan aktivasi ini. Di sini saya tidak melakukan checklist notifikasi WhatsApp. Untuk dari mana tahu Domainisia, saya pilih di bagian sosial media. Lalu klik persetujuan, kita lakukan sign up. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada tulisan selamat pendaftaran Domainisia telah berhasil. Lalu kita masuk ke laman Domainisia. Nah, di sini kita melakukan pembelian di bagian sebentar. Nah, di sini pilih bagian Cloud VPS, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan yang akan kita beli, VPS yang akan kita beli. Saya pilih yang paling murah, tetapi di sini sudah mencakup 1 giga. Lalu kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini untuk kontrol panelnya tidak usah diubah. Nah, untuk operator sistemnya kita pilih yang bagian Ubuntu 20.04 untuk lokasi servernya Indonesia. Untuk hostname-nya kita masukkan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu bisa dimasukkan nama perusahaan kita sendiri. Ini yaitu di sini saya masukkan dengan ERP autoforks.com. Untuk password sendiri ini kita bisa buat password baru tidak sama dengan password yang awal tadi karena untuk password ini akan digunakan untuk
menyinkronkan VPS dengan Odoo. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini juga ada rincian harganya, yaitu harga aslinya sebesar 80.000 karena di sini ada diskon. Jadi terdapat potongan 32.000 menjadi 53.000. Selanjutnya kita checklist untuk penerimaannya, lalu kita pilih lanjutkan. Di sini kita tunggu beberapa saat untuk prosesnya. Nah, di sini saya pilih untuk metode pembayarannya, saya pilih untuk metode pembayaran kris. Nah, di sini sudah muncul untuk krisnya. Saya melakukan pembayaran. Nah, setelah sudah pembayaran berhasil, kita return back, lalu kita scroll ke bawah. Nah, langkah selanjutnya masuk ke bagian Dominesia lagi, pilih layanan saya. Di sini sudah berhasil teraktivasi untuk VPS yang sudah saya beli tadi, seharga 53.000. Nah, diklik. Nah, di sini terdapat rincian. Di sini terdapat rincian data-data dari VPS yang telah dibeli tadi, yaitu di sini ada IP address berikut ini dan juga akses untuk pengaktifasi VPS kepada Odoo SOD nanti. Di sini ada SSH root-nya dan juga public DNS-nya. Kita lanjutkan. Lalu setelah sudah masuk untuk mengaktifasi Odoo SOD, kita masuk ke dalam command prompt. Untuk itu kita masuk ke dalam command prompt, lalu kita masukkan untuk IP address-nya yaitu root dan nomor belakang IP address. Di sini saya copy saja untuk SSH access-nya agar lebih mudah. Nah, setelah sudah, jangan lupa untuk di-enter, lalu pilih yes, lalu di-enter lagi. Di sini masukkan password sesuai dengan password yang telah saya buat tadi di website Dominesia. Di sini jangan sampai salah untuk passwordnya karena bisa mempengaruhi keberhasilan ini. Nah, setelah password berhasil dimasukkan, lalu selanjutnya klik untuk atau ketik sudo apt-get update seperti yang telah saya lakukan berikut ini. Lalu di-enter, lalu klik lagi untuk apt-get update-nya. Lalu enter kembali, proses sedang berjalan. Untuk proses ini memang cukup memakan waktu, jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini pilih yang install the pack maintain. Kita pilih ke atas, lalu klik OK. Setelah itu proses akan berjalan kembali. Kita tunggu beberapa saat.
Sampai proses ini berhasil, saya percepat agar mempersingkat waktu. Nah, di sini sudah masuk untuk penginputan dokumen pada Odoo 16. Di sini saya akan masuk ke bagian Odoo, dokumen. Jangan lupa untuk pilih versi sesuai Odoo yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Odoo 16, jadi saya masuk ke Odoo 16 dokumen, lalu pilih install, dan setelah itu pilih bagian install and maintain. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Ubuntu, lalu yang perlu kita lakukan memasukkan 3 link berikut ini ke dalam server command prompt tersebut. Jadi kita masukkan secara satu-satu agar prosesnya berhasil. Di sini saya coba memasukkannya. Nah, di sini. Lalu masukkan yang kedua. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini proses sedang berjalan. Nah, lalu setelah masuk ke bagian berikut ini, yang perlu dimasukkan adalah kita memasukkan seperti berikut ini, lalu jangan lupa untuk di-enter. Proses akan berjalan kembali. Tunggu sampai proses berikut akan selesai. Memang cukup memakan waktu. Nah, di sini untuk proses sendiri sudah berhasil dilakukan untuk pembuatan pada server command prompt-nya. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu masuk ke dalam Odoo SOD menggunakan IP address yang telah dibuat PVS tadi. Untuk ini kita masukkan IP address-nya dan lalu ditambah 8069 sebagai dasar Odoo-nya, slide web dan slide database. Dan di sini program sedang berjalan. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam Odoo SOD melalui VPS yang telah saya buat tadi. Nah, di sini jangan lupa untuk simpan master data karena master data ini sangat penting untuk pembuatan database-database baru. Lalu untuk langkah selanjutnya kita membuat database baru atau master data sesuai dengan sesuai master data yang ada. Di sini saya menggunakan master password berikut ini dan database admin, email juga admin, password juga admin untuk memudahkan proses berikutnya. Untuk country-nya tidak perlu diisi karena nanti di bagian accounting akan kita rubah sendiri untuk bagian country yang tadinya dari euro menjadi IDR atau rupiah. Kita create database, tunggu beberapa saat.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database, kita masuk dengan email dan password yang telah tadi dibuat. Oke, di sini telah masuk ke dalam laman Odoo SOD, maka dari itu proses pembuatan VPS dan juga Odoo SOD ini telah sukses berhasil dilakukan. Baik, di sini untuk selanjutnya saya akan membuat domain untuk perusahaan dari kelompok kami. Untuk langkah pertama yaitu kita masuk ke laman Domainisia. Kita login menggunakan password dan email yang telah dibuat tadi, lalu masuk ke bagian domain, kita pilih pesan sekarang, kita klik, lalu pilih yang .xyz, kita lakukan pembelian. Nah, di sini kita masukkan untuk domain perusahaan kita sesuai dengan keinginan yang akan kita buat, yaitu sesuai dengan perusahaan masing-masing. Di sini saya memasukkan PT Autofog .xyz. Nah, untuk ini pilih yang bagian My ID. Kita scroll ke bawah, lakukan daftar domain, kita klik, lalu scroll ke bawah lagi, masukkan ke troli, kita pilih. Nah, di sini ada invoice, kita checklist. Saya telah membaca dan persetujuannya. Selesaikan dan bayar, kita klik, tunggu beberapa saat. Nah, di sini telah muncul untuk metode pembayarannya. Di sini saya menggunakan kris untuk pembayaran ini. Nah, di sini telah muncul kode krisnya dengan pembayaran sebesar Rp4.326. Di sini saya lakukan pembayaran. Kita tunggu beberapa saat untuk proses pembayarannya. Nah, di sini status pembayaran telah berhasil. Kita kembali. Nah, kita cek terlebih dahulu. Kita pergi ke dashboard. Pilih yang domain. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan satu aktif. Nah, di sini statusnya juga sudah aktif. Kita klik untuk PT AutoFox-nya, My ID-nya. Lalu kita pergi ke Manage DNS. Nah, di sini kita isi untuk nama tuan rumahnya, pilih Ads. Untuk jenis rekamannya tidak perlu diubah. Untuk alamatnya dimasukkan IP address perusahaan kita. Nah, setelah itu simpan dan perubahan. Nah, di sini telah terbuat. Lalu untuk langkah selanjutnya pergi ke service name atau server nama. Eh, di sini telah masuk
kita checklist bagian gunakan server nama default. Di checklist, kita scroll ke bawah, lalu ubah server nama. Nah, setelah berhasil, kita lakukan masuk ke tab baru, eee, kita pencarian di DNS check, pilih yang DNS check. Nah, di sini kita masukkan PT atau domain yang telah dibuat tadi, berhasil dibuat, lakukan pencarian. Nah, di sini untuk pencariannya sendiri membutuhkan waktu yang lumayan lama, untuk pemberitahuannya sendiri, kurang lebih 48 jam, cuman kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu untuk pencarian. Jangan lupa disesuaikan lagi untuk nama domain agar tidak salah. Tunggu. Sini masih tandanya masih silang semua, itu artinya belum berhasil. Kita tunggu beberapa saat, kita cek lagi. Nah, ternyata masih belum berhasil. Coba kita restart terlebih dahulu, lakukan pencarian. Nah, di sini sudah mulai, ada sebagian yang sudah checklist, tidak perlu semuanya untuk checklist, yang penting ada beberapa yang checklist. Untuk DNS checks ini gunanya untuk memastikan atau mem melakukan pengecekan di negara mana saja, domain ini bisa terkonek. Lalu kita masuk, kita lakukan uji coba untuk kodenya. Kita, masukkan PT atau domain yang telah dibuat tadi ke dalam. Untuk bagian IP address-nya kita ubah menjadi domain yang telah dibuat tadi. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Untuk bagian belakang ini, untuk bagian action kita close atau kita hapus, coba kita enter. Nah, di sini sedang proses, bisa kita tunggu. Baik, di sini untuk prosesnya telah berhasil. Untuk yang sebelumnya website ini, berisikan IP address dari PPS, di sini sudah berubah menjadi domain yang telah saya buat, yaitu, PT Autofox .my.id. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pembuatan VVS dan juga domain perusahaan PT Autopark Spare Part. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.